semua, apa kabar? Selamat datang di Ratu Soul Tarot. Gimana kabarnya semua? Pasti baik-baik saja kan? Oke, kita kembali lagi di fun reading kita. Kali ini agak sedikit serius. Kita mau bahas tentang shadow work, ya. Di sini ada 3 pile. Topik kita pada kali ini adalah shadow work. Apa yang masih harus kamu selesaikan dengan dirimu sendiri, atau PR yang harus kamu kerjakan dengan dirimu sendiri. Ya, di sini ada 3 pile. Pile pertama, mancis yang ada gambar-gambar. Oke. Pile kedua, mancis merah polos. Pile ketiga, mancis hijau polos. Oke, kalian rasakan dulu energinya, kira-kira mana yang menarik kamu. Kita akan kuak dan bahas di sini apa shadow work ya yang masih harus kamu kerjakan. Ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu videoku, channelnya. Tekan tombol bel loncengnya supaya kamu selalu update setiap kali aku rilis video baru. Jangan lupa like, comment, and juga di-share, ya. Nah, bagi kamu yang ingin coaching dan konsultasi langsung dengan aku, caranya bisa kamu menghubungi aku di description box di bawah. Ada nomor kontak, Instagram, dan yang lainnya. Oke, nah bagi kamu yang ingin dapatkan free reading dari aku, caranya gampang. Follow Instagram aku, subscribe YouTube aku, DM aku pertanyaan kamu, lalu tunggu jawaban dari aku, ya. Oke, kalian sudah merasakan energi pertama, pile pertama, 2, dan ketiga. Energi yang kira-kira menarik perhatian kamu, kita akan bahas apa shadow work, ya, apa kegelapan batin kamu yang masih harus kamu kerjakan. PR dirimu sendiri yang masih harus kamu kerjakan. Oke, kita mulai saja langsung di pile nomor 1. Oke, saudara ya. Halo pile nomor 1, bagi kamu yang memilih mancis korek api yang ada gambar-gambar seperti ini, kita akan gali apa shadow work yang masih harus kamu kerjakan. Oke. Confusion. Beberapa dari kamu sekarang bingung dengan jati dirimu sendiri. Kamu bingung apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan kamu juga bingung siapa kamu sebenarnya. Kamu bingung arah, kamu tidak tahu mana yang tepat, mana yang kamu mau lakukan. Ya. Dan beberapa dari kamu mungkin ada disebabkan oleh sebuah trauma yang mendalam dalam batin, sehingga kamu tuh kayak gue gara-gara ini nih gue takut nih melangkah, misalnya takut memutuskan sesuatu. Akhirnya kamu hidup jadi dalam bayang-bayang trauma kamu, dan membuat kamu tuh kayak kehilangan jati dirimu, kehilangan rasa dan taste-nya kamu gitu ya, kehilangan siapa kamu, kehilangan akal pikiran kamu gitu. Dan beberapa dari kamu mungkin sampai harus melarikan diri ke obat-obatan, melarikan diri ke minuman, ya, rasa stres yang berlebihan, dan juga ada beberapa dari kamu kayak depresi berat dalam beberapa masa ini. Ya, tapi sebenarnya kamu tuh hanya tidak mampu untuk melihat, tidak mampu untuk memberanikan diri melangkah, untuk move on, untuk menerima, ya. Dan kita akan coba dari sini. Di sini ada dari kartu Ogaya, kelihatan ya kayaknya. Di sini pikiran kamu tuh selalu kebanyakan berpikir negatif,
negatif terus, pesimis, gue nggak bisa begini nih. Aduh gimana ya, masalah gue kok kayaknya nggak kelar-kelar ya. Gimana ya, udah rasa panik yang duluan, udah rasa panik yang berlebihan, sudah negativitas terus ya, yang apa ya, membuat kamu tuh kayak berdrama gitu loh. Kamu menumbuhkan drama dalam dirimu sendiri, kamu tidak realistis gitu loh. Bahkan kamu cenderung kayak terlalu menggebu-gebu, terlalu terburu-buru terhadap segala sesuatu yang kamu ingin putuskan gitu loh. Misal kamu tuh kayak ada kena kasus gitu kan, terus kasus ini tuh memang merepotkan. Kadang kan kasus ada beberapa masalah yang datang ke hidup kita, itu memang merepotkan kita, tapi sebenarnya ujungnya tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, kamunya udah sibuk nanya kiri kanan, minta padahal sebenarnya semua bukti-bukti yang mendukung kamu tuh banyak ya. Secara garis besar orang selalu, mungkin teman-teman kamu mengatakan gak apa-apa itu, kamunya gak apa-apa, ribet doang gitu kan. Tapi kamu dasar kamu gak mau ribut, kamu mau instan, kamu kayak mau buang beban ini ke orang lain gitu loh. Padahal ini loh jalan hidup kamu, ini loh beban yang harus kamu jalani, ini loh pelajaran yang harus kamu petik gitu. Tapi kamu memilih untuk melarikan diri dari kenyataan. Kamu hidup hanya mau dengan ilusimu saja. Kamu hidup hanya mau apa yang menurut kamu benar saja. Ya, kamu tuh sebenarnya kayak kadang-kadang orang merasa bahwa gue hidup sudah sangat baik dengan orang lain, tapi kenapa musibah ada lagi ya. Nah, karena kenapa kamu nggak mengerjakan shadowmu gitu loh? Karena kamu yang melarikan diri dari setiap masalah, maka seolah-olah tidak punya masalah dalam hidup kamu, padahal kamu hanya melarikan diri dari masalah atau menunda masalah itu. Ya, kamu keras kepala, sudah dibilangin sama teman-teman kamu, masalah lu tuh nggak ada seberapanya loh, masalah lu cuma kecil, ribet doang misalnya gitu kan. Tapi kamu kekeh dengan kepercayaan kamu. Disinilah kamu bingung. Disinilah shadow kamu yang harus bekerja. Sekarang tanyakan pada dirimu, kamu maunya apa? Kalau kamu mau selesaikan masalah ini, caranya bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Kalau gak bisa buang ke tempat orang lain, maka kamu harus bertanggung jawab penuh terhadap dirimu sendiri dan masalahmu. Satu-satunya cara adalah hadapi. Hadapi dengan optimis dan sikap yang positif, bukan hadapi dengan penuh drama. Karena kenapa? Kalau kamu hadapi dengan penuh drama, apa yang akan terjadi? Kamu hanya menambah drama-drama baru yang lain. So, ini kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu mau untuk mengendalikan shadow work kamu? Bagaimana kamu mau mengerjakan shadow work kamu? Karena gini, di sini ada abundance, ya. Sekarang kamu tinggal milih. Kamu memilih jalur yang mana untuk mencapai kesuksesan kamu atau menyelesaikan masalah-masalah hidup kamu. Kamu memilih menjadi orang yang lari dari kenyataan sehingga kamu terasa berat sekali menjalani kehidupan atau masalah kamu yang terjadi sekarang, ya. Atau kamu dengan penuh kreativitas, kamu dengan keberanian, kamu maju, kamu hadapi semua rintangan yang ada di depan kamu, hadapi semua rintangan termasuk pada dirimu sendiri, maka kamu akan dapat hadiah yang luar biasa dari alam semesta. Kita tidak pernah tahu hadiah apapun itu dari alam semesta, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Oke? Aku harap ini resonate buat kamu pada nomor 1. Kalau tidak resonate, ambil saja positifnya. Energi ini bisa vice versa, ya. Tapi aku harap sih energi ini tidak vice versa, ini lebih ke kamu. Kalau memang ini tidak resonate ke kamu, mungkin kamu cek ke pile kedua dan ketiga, ya. Jadi ini energi yang aku tarik sifatnya general, bisa resonate atau tidak resonate. So, ambil positifnya aja, ya. Dan kamu, aku sarankan bagi para nomor 1, healing. Lakukan PR-mu untuk healing. Kalau kamu tidak bisa healing PR-mu, maka apa yang akan terjadi sekarang akan bergulir lagi. Roda itu kamu tidak akan pernah bisa keluar dari roda ini. Kalau kamu tidak mengerjakan PR-mu, kamu tidak healing untuk dirimu sendiri. I don't like to be judged. Aku tidak suka menjudge orang. Tapi inilah efek samping yang sudah pasti orang umum dan orang psikologi manapun akan melihat hal itu. Tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Oke?
Thank you, file nomor 1. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, mana tahu ada teman kamu yang membutuhkan. Ya. Kita lanjut ke file nomor 2. File nomor 2. Bagi kamu yang memilih mancis warna merah polos, file nomor 2. Kita akan lihat apa shadow work yang harus kamu selesaikan. Rejection, renewal, gratitude. Oke, file nomor 2. Beberapa dari kamu mungkin merasa kayak sering ditolak. Kamu sering menolak dirimu sendiri. Kamu sering menolak dirimu sendiri, kamu sering mengatakan hal-hal yang tidak baik untuk dirimu sendiri, kamu sering membunuh karakter dirimu sendiri. Dengan pikiranmu, dengan keras kepalamu, dengan egoisme kamu, dengan egonya kamu, dengan apapun attachmentnya kamu. Kamu seringkali membunuh karaktermu sendiri. Meskipun dua kartu ini ada kartu bagus, tapi fokusku tidak pada arti tulisan dari kartu ini, tapi ada gambaran dalam kartu ini. Ya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu membunuh karakter kamu sendiri? Mau sampai kapan kamu menolak dirimu sendiri? Sebagai contoh, kasus menolak atau membunuh karaktermu. Mungkin beberapa dari kamu mengalami sebuah trauma mendalam. Trauma mendalam mungkin, ini aku ambil analogi contohnya. Waktu kecil kamu ditolak oleh kedua orang tua kamu. Ditolak dalam artian kata gimana? Misalnya ada yang orang tua menitipkan pada panti asuhan, tidak mampu untuk membiayai, dan itu meninggalkan rasa trauma buat kamu di saat kamu sudah mengerti arti sebuah keluarga. Keluarga kamu tidak ada buat kamu. Apa yang akan terjadi di masa depan? Di masa depan, pada saat kamu menjadi seorang dewasa, mungkin beberapa dari kamu jadi kayak, padahal niatnya baik, padahal kamu tuh orangnya baik, ya. Kamu tuh orangnya baik, tapi karena penolakan seperti ini, kamu tuh kayak, jadi ada beberapa orang mungkin jadi tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam hati kamu. Kamu menutup rapat-rapat hati kamu, atau bisa jadi kamu berubah menjadi seseorang yang berpacaran sama orang lain, tapi habis manis sepa dibuang. Tidak punya budi terhadap orang lain. Itu sebagai contoh analoginya. Nah, sekarang sebenarnya pada dasarnya kamu tuh orang yang baik gitu loh. Nah, itu sama dengan kamu menolak dirimu sendiri. Kamu menolak siapa jati dirimu sendiri, dan kamu membunuh karaktermu karena keegoisanmu. Kamu membunuh pola pikirmu, kamu membunuh ketulusan hatimu dengan keegoisan kamu, dengan ego kamu, dan dengan keserakahan kamu. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Ada kartu dari Gaia. Gaia mengatakan shadow work kamu itu hanya bisa diobati dengan waktu dan alam semesta. Tapi butuh kamu, dirimu sendiri, kemauan dirimu sendiri untuk mau, oke, gue mau berubah. Gak ada orang lain yang bisa ngerubahin kamu, termasuk saya. Saya gak bisa ngerubahin kamu. Kamu yang harus merubahi dirimu sendiri. Semua klien yang datang ke saya, yang coaching dengan saya, ya, yang konsultasi dengan saya selalu mengatakan, kalau dia balik lagi dengan saya dengan perkataan yang sama, saya selalu mengatakan satu hal. Hanya kamu yang bisa merubah diri kamu sendiri, bukan saya. Saya coaching, saya cuap-cuap sampai berbusa mulut saya. Kalau kamu tidak mau, percuma. Jadi semua tergantung pada dirimu. Kamu mau atau tidak? Berikan dirimu kesempatan atau tidak?
Kalau kamu merasa kesulitan, oke, tidak masalah. Cara yang paling gampang adalah mulailah dengan langkah-langkah kecil. Mulailah proses healing kamu. Mulailah shadow work kamu. Mulai dari hal kecil-kecil. Gak usah malu. Dulu si Ono terkenal banyak perempuannya. Sekarang dia mau tobat gitu. Perempuannya udah gak ada gitu kan. Ya udah, gak apa-apa. Gak usah malu. Toh kamu berjalan berdiri di tempat yang benar. Kalau hari ini kamu butuh malu adalah kamu berdiri dan berjalan di tempat yang tidak benar. Kalau benar, bodo amat ngomong dengerin kata orang. Lidah orang itu gak punya tulang. Dia kalau piak ngomong sana ngomong sini gak akan sakit. Dia gak tahu sakit. Lalu dia sendiri aja gak tahu sakit, ngapain kita yang ikut jadi sakit? Ya. Dan ketahui bahwa pemahaman kamu itu salah. Pemahaman kamu tidak tepat. Bukan saya bilang salah. Tidak tepat pada penggunaannya saat ini. Pemahaman kamu mungkin karena, sebalik lagi kita ke contoh analoginya yang tadi. Bisa jadi karena kamu begitu, kamu punya analogi sendiri. Kamu punya pemahaman bahwa hidup tuh ternyata begini ya. Dibuang orang, ya udah deh gue buang orang juga deh. Nah, itu tuh contoh analogi atau pemahaman yang kurang tepat untuk kondisi kamu sekarang. Saya tidak bisa bilang itu tidak tepat. Karena terkadang kebijaksanaan kita butuh untuk menyesuaikan segala tindakan kita. Kita harus menggunakan tepat pada waktunya, kapan kita harus mengabaikan seseorang, kapan kita harus merangkul seseorang. Itu semua tergantung dari kebijaksanaanmu. Tapi sebelum kamu sampai ke situ, kerjakan dulu shadow work kamu. Kerjakan dulu jati dirimu sini. Ya. Karena gini. Dan di sini membuat kamu jadi ada beberapa dari kamu saking egonya bikin kamu jadi keras kepala, menganggap diri kamu adalah yang paling benar dan jalanmu adalah yang paling benar, jalan orang lain adalah salah. Itu which is benar-benar truly wrong. Ingat, semua keputusan, semua jalan itu bisa benar di saat sekarang tapi salah di masa depan. Tapi bisa salah di saat sekarang tapi benar di masa depan. Dan juga bisa benar dan salah di masa sekarang, bisa juga benar dan salah di masa depan. So, kita tidak pernah tahu apakah keputusan yang kita buat hari ini, jalan yang kita buat hari ini adalah yang paling tepat untuk kita, kecuali kita menjalaninya dulu. Jadi jangan paksa pemahamanmu terhadap orang lain. Karena kenapa? Setiap orang punya jalannya sendiri. Kamu bukan Tuhan, kamu tidak tahu jalannya dia. Jadi jangan keras kepala mendoktrin orang lain untuk mengikuti apa yang kamu pikirkan. Ya. Dan berhenti shadow work-nya kamu, salah satunya adalah kamu mau jadi pusat perhatian. Pusat perhatiannya dalam arti kata gini. Mungkin karena kamunya suka mau doktrin orang, kayak kamu mau jadi pemimpin orang gitu loh. So, kalau kamu mau jadi leader, jadilah leader yang baik. Jangan jadi bos, jangan jadi bossy. Kalau kamu memang mau melatih leadership dirimu, leadership itu adalah membiarkan orang lain berkembang loh. Bukan dengan caranya sendiri loh. Bukan dengan caranya kamu loh. Berbeda. Leadership adalah kita mengembangkan orang lain dengan caranya dia yang sesuai dengan dia, bukan dengan sesuai dengan kamu. So, pikirkan kembali. Apakah kamu masih mau dengan shadow work ini? Kalau masih mau, silahkan. Kalau tidak, cepat-cepatlah mulai berubah untuk dirimu sendiri. Mulailah dari langkah kecil, sedikit demi sedikit, bertahap. Jangan ekstrim. Kalau kamu mau ekstrim, silahkan. Ingat, tebal muka. Kalau pada saat kita berubah menjadi yang lebih baik, tidak perlu malu, tebal muka aja.
Karena kita melakukan hal yang benar untuk diri kita sekarang ini. Oke? Aku harap ini resonate buat kamu. File nomor 2, kalau tidak resonate ambil saja positifnya. Ya. Kalau misalnya tidak cocok juga mungkin di file 1 atau ke file ketiga. Ya. Kita move on ke file nomor 3. Halo, file nomor 3. Bagi kamu yang memilih file nomor 3, mancis warna hijau polos. Oke? Kita akan lihat shadow work kamu, apa yang masih harus kamu kerjakan. Untuk dirimu sendiri ya. Perception, gossip, prayer. Oke. Perception. Ayo, siapa ngacung yang mengatakan bahwa persepsi diriku adalah yang paling benar? Ngacung. Karena mungkin beberapa dari kamu, bahkan orang normalnya pada seperti saya, terkadang kita memiliki sebuah persepsi, ya, persepsi yang menurut kita benar. Kalau tidak, kita hidup kayak nggak punya sandaran. Benar, punya persepsi itu wajib. Akan tetapi, kebanyakan dari kamu punya persepsi, tapi kamu menyalurkannya ke tempat yang salah. Misal, contoh, persepsimu si A nih kayaknya selingkuh nih sama si B. Persepsi. Karena dari apa? Dari pandangan matanya kayaknya saling ada tanda-tanda cinta, ada percikan api, Atau dari tingkah lakunya si cowok nih, kayaknya mau membelah si cewek atau gimana gitu. Megang-megang, kok baik ngantar makanan gitu. Kayaknya si A deket sama si B. Padahal mungkin si B lagi deket sama si C. Karena kebetulan A dan C tinggal barengan. Nah, kamu, orang pada umumnya ngelihat kayak gitu, gosip langsung beredar. Cerita sana sini, si A deket sama si B, si A deket sama si B, gini. Bumbu cengkeh tambah bumbu pala, tambah bumbu kunyit, tambah bumbu jahe, jadilah amburadul. Gosip semua beredar. Gak puas-puasnya kamu menggosipi orang lain. Bahkan sampai ada mungkin yang mendoakan, aduh Tuhan, janganlah kau kasih si A sama si B, kau satukan dia, kasihan si C. Sampai kamu yang doain mereka. Bukannya si C yang doain, tapi kamu yang doain. Bahkan beberapa dari kamu menghujat mereka. Gak cocok lu, si ini body shaming lah, segala macam. Ini hal yang common yang terjadi sekarang ini. Ini adalah shadow work-nya kamu loh. Kontrol. Kemampuan kamu mengontrol persepsi kamu dengan tindakan dan pikiranmu. Kemampuan untuk mengontrol pikiran dan tindakan dan ucapanmu. Kamu gak punya kontrol ini karena kamu gak punya apa? Kamu gak punya rasa belas kasihan terhadap orang lain. Kamu gak punya empati terhadap orang lain. Kamu dingin. Kenapa bisa begitu? Karena persepsimu sudah tahu salah, tapi masih digumbar-gumbar. Kamu yang tidak mau menerima pandangan orang lain. Kamu yang terlalu keras kepala. Kamu yang terlalu dominan menolak ide semua orang. Kamu dominan menolak ide orang lain. Kamu dominan untuk berdebat dengan pemahaman yang salah. Kamu tidak mau kompromi
dengan kenyataannya kamu hanya terbuai oleh persepsi dan ilusimu sendiri. Dan beberapa dari kamu bahkan terlalu lembek, ngikut aja. Si A ngomong, si Z ngomong ini ya, oh iya ya bener ya, ikut aja. Makin menjadi-jadi. Mau sampai kapan kamu begini? Mau sampai kapan kamu terpatok pada pemahaman kamu seperti ini? Akhirnya kamu mengikuti orang ngomongnya si benar begini, kondisi misalnya si A selingkuh sama si B dari C. Nah, kamu dengan fleksibel yang ngikut, oh iya benar. Nah, kacau sudah. Persepsi yang berentet semua. Padahal ini salah. Sekarang kamu punya kontrol nggak terhadap diri kamu dengan kondisi sekarang? Rem dulu. Kalau kamu tidak punya kontrol, diam. Jangan banyak bicara, jangan banyak komentar. Diam itu akan jauh lebih indah, jauh lebih baik buat kamu untuk tidak menambah karma buruk buat kamu. Ya, aku harap ini resonate buat kamu. Kalau tidak resonate, ambil saja positifnya. Karena niatku di sini adalah kita berbagi bersama-sama bagaimana shadow work yang harus kita kerjakan rame-rame. Kerjakan dalam pribadi diri sendiri. Ya, ambil saja positifnya, apapun yang saya ucapkan di sini, meskipun saya mohon maaf kalau misalnya omongan saya agak sedikit pedas ya, bon cabe level 50. Ya. Bagi kamu yang ingin healing dan coaching dengan saya, bisa langsung ke description box di bawah. Itu ada private reading buat kalian, untuk coaching buat kalian. Oke, kita jumpa lagi di video yang mendatang. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua berbahagia, semoga dunia bebas dari bencana. Terima kasih semua sudah nonton. Kita jumpa lagi di video yang mendatang. Bye-bye.